Hai, halo semuanya. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Melina Putri Wismurti, dalam acara Road to Europe on Screen 2023 atau yang kita singkat jadi RTE 23 IG Live Session. Di Instagram Live hari ini kita akan ngobrol bareng dengan teman lama saya, Vivian Idris, yang sudah saya kenal sejak pertama kali berkecimpung di dunia festival film, dan beliau sekarang menjabat menjadi kepala dari Badan Perfilman Indonesia untuk divisi festival film dan juga event yang dibuat oleh Badan Perfilman Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPI. Tapi sebelumnya sambil menunggu Vivian juga, karena kebetulan dia juga lagi siap-siap untuk gabung di sini, aku ingin mengupdate dulu soal Europe on Screen. Kan pasti sudah tahu ya tanggalnya, di tanggal berapa, dari tanggal 16 sampai 25 Juni 2023. Tapi ada bocoran nih kemarin waktu di alun-alun Eropa, sempat saya bocorkan juga. Kita membocorkan bahwa kita akan ada Road to Europe on Screen offline screening. Jadi siap-siap nih buat teman-teman semua. Kita semua nanti akan bisa mulai menonton film-film Europe on Screen yang sudah pernah kami putar di festival kami edisi sebelumnya. Nah, itu tanggal berapa? Pantengin terus. Nanti kita akan umumkan. Tim sosial media kami lagi heboh nih sekarang di belakang layar, siap-siapin materinya untuk mengumumkan kapan rencananya ada offline screening di program Road to Europe on Screen 2023. Nah, yang saya bocorin sekarang hari ini adalah itu akan terjadi di bulan Juni, jadi siap-siap aja di bulan Juninya kapan, nanti bisa ceki-ceki ya ke akun sosial media kami. Lalu juga kemarin kayaknya ada kehebohan massal karena kami membuka volunteer. Ya, tahun ini kita membuka lagi volunteer buat teman-teman yang ingin ikutan langsung berpartisipasi di Europe on Screen. Tapi sebelumnya saya harus memperingatkan nih, biasanya kalau jadi volunteer malah jadi susah ya nonton filmnya, karena biasanya kan harus berjaga atau harus bertugas gitu. Jadi mungkin teman-teman yang biasanya emang ngejar film-filmnya Europe on Screen dan yang udah die hard fans dari sejak awal, mungkin tidak bisa ikutan. Saya sarankan tidak ikutan volunteer karena malah nggak bisa nonton biasanya. Paling nggak itu yang saya alami dulu ketika menjadi volunteer di festival film, malah jadi nggak bisa nonton filmnya. Tapi serunya kalau jadi volunteer, bisa ketemu teman baru, bisa langsung merasakan, dapat kaos Europe on Screen karena kaosnya tidak dijual dan terbatas hanya buat teman-teman yang menjadi panitia Europe on Screen. Untuk menjawab juga pertanyaan teman-teman di sosial media, kayak misalnya apakah volunteernya ada di daerah-daerah lain? Tidak, volunteernya hanya kami buka untuk penayangan film atau festival yang berlangsung di Jakarta saja. Jadi memang hanya di Jakarta saja yang dibutuhkan volunteernya, karena di daerah-daerah biasanya langsung daerah-daerah yang mengurus, jadi tidak ada volunteernya kalau untuk di daerah-daerah. Kalau nggak salah ada banyak yang bertanya apakah di Bali ada, di Jogja ada. Tidak ada di tempat-tempat lain, tapi hanya ada di Jakarta saja untuk penerimaan volunteer yang kami buka kemarin, hari Rabu kemarin. Jangan lupa submission-nya, deadline-nya itu nanti di hari Minggu kalau tidak salah, tanggal 14. Ya, tanggal 14 Mei. Jadi sebaiknya buru-buru dikirimkan, apalagi kalau kalian sudah punya pengalaman juga menjadi volunteer di festival film lain mungkin, atau mungkin punya kelebihan berbahasa asing selain bahasa Inggris, terutama bahasa-bahasa dari negara Eropa kayak Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, atau bahasa Eropa Timur lainnya. Coba aja, siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu, siapa tahu emang sudah jodohnya tahun ini dengan Europe on Screen yang bisa gabung di Europe on Screen sebagai volunteer. Saya dulu juga awalnya terjun ke industri film juga menjadi volunteer di festival-festival film. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi ajang kalian juga berjejaring kan, paling nggak nambah temen, itu sih yang pasti. Nah, untuk pertanyaan soal volunteer yang sudah masuk, beberapa sudah
kami jawab. Tolong kalau ada yang belum dijawab, tolong bersabar ya, karena banyak sekali yang bertanya untuk ini. Lalu untuk short film pitching project memang sudah kami tutup dari akhir bulan lalu. Untuk pengumumannya kapan, nanti tolong ikuti saja sosial media kami, karena sekarang kami lagi dalam tahap seleksi sebenarnya untuk yang sudah masuk. Kemarin cukup banyak yang masuk, ratusan. Jadi perlu waktu juga tim kami untuk menyeleksi satu persatu formulir yang sudah kalian lampirkan. Nah, untuk hari ini kalian kalau mau bertanya soal Badan Perfilman Indonesia, silakan langsung aja di tulisan di sini untuk nanti bisa kita tanyakan ke Vivian langsung. Lalu apalagi nih? Apakah ada uang pengganti transport atau yang lainnya? Itu ada tentunya, cuma kami akan mengumumkannya nanti kepada volunteer yang terpilih. Tentunya ada seleksi juga volunteer yang masuk, jadi kita tidak bisa langsung menerima semuanya karena memang terbatas tempatnya. Jadi nanti akan disaring oleh tim volunteer kami, ada volunteer koordinator kami. Jadi nanti kalian tunggu saja, setelah tanggal 14 akan dihubungi siapa yang terpilih dan juga akan diberitahukan juga siapa yang tidak terpilih. Semoga cukup jelas ya untuk soal volunteer ini. Nanti kalau memang ada pertanyaan lainnya bisa ditanyakan. Sebentar, aku coba lihat dulu sambil melihat. Hai Vivian. Hai Putri. Sorry, aku masih di jalan, nggak apa-apa ya? Oh iya, tapi nggak apa-apa loh. Kamu masih lama atau nggak apa nih? Aku menuju ke kantor sebenarnya, Put. Oh oke. Kira-kira berapa lama lagi, atau aku bisa ngomongin soal yang lain dulu sih kalau kamu mau lebih? Boleh, sebenarnya kalau mau ngobrol-ngobrol aja juga nggak apa-apa sih, Put. Oh masih lama ya berarti? Lamannya gue sampai, masih kayaknya 10 menitan lagi deh. Ah, oke oke oke. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau misalnya udah sampai, kalau lo mau bayar dulu apa dulu gitu, nanti kabarin aja, nanti kita sambung lagi gitu kali ya. Oke, boleh. Sip. Sip. Thank you Vivian, udah. Sorry, Thank you. gue tau banget tuh pasti lagi ribet banget dan sibuk sebelum pergi ke Begitulah kira-kira. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dirimu dulu ke teman-teman Europe On Screen yang sudah hadir sore ini. Oke, halo semuanya teman-teman, selamat sore. Thank you banget ya udah nyempetin waktu untuk hadir di acaranya Europe On Screen. Kita mau ngobrol-ngobrol. Putri mengundang saya, terima kasih banyak Putri dan Europe On Screen mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol seputar BPI dan festival film di Indonesia dan juga di luar negeri gitu. Saat ini saya menjabat sebagai salah satu pengurus Badan Perfilman Indonesia periode 2022 sampai 2026. Dan bidang yang saya tangani adalah bidang festival film dan pelaksana kegiatan. Seperti itu. Ini seru ya, setelah kita berkenalan dari tahun 2000 something itu, ngurusin festival film, sampai sekarang akhirnya kayak full circle gitu ya, Viv. Balik lagi loh, Put. Gila ya. Life is amazing that way. Asli. Iya. Nah, sekarang mungkin bisa diperkenalkan juga soal Badan Perfilman Indonesia. Aku yakin teman-teman sini pernah mendengar, cuma belum tahu persisnya apa sih sebenarnya, dan misalnya itu kayak fungsinya apa. Kalau misalnya buat, ya apakah mungkin ada program-program juga yang bisa bikin filmmaker kita yang hadir juga di sini, beberapa tadi aku lihat nama-namanya bisa ikutan. Oke, jadi gue banyak banget nih sebenarnya dapat pertanyaan ya, Badan Perfilman Indonesia ini benda apa sih, makhluk apa sih gitu ya. Karena kayak kalau namanya kedengarannya rada serem gitu ya, Badan Perfilman Indonesia. Oh ada ya, ternyata Badan Perfilman Indonesia. What is it? What the hell is Badan Perfilman Indonesia gitu ya. So mungkin gue mulai dengan bukan mensimplify tapi supaya mudah dimengerti. Badan Perfilman Indonesia dari namanya itu sebenarnya
sama dengan badan-badan yang lain yang ada di Indonesia. Misalnya dulu ada apa ya? Sekarang ada Badan Pemberantasan Korupsi, kemudian pernah ada Badan Ekonomi Kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya it's that badan gitu ya. Tapi tentunya semua punya fungsi yang berbeda-beda dan juga bagaimana organisasi ini bisa hidup dan berjalan juga tergantung dari banyak hal. Nah, Badan Perfilman Indonesia seperti namanya sebenarnya adalah partner pemerintah dan juga partner semua stakeholder perfilman yang ada di Indonesia untuk mengerjakan dan mengurus hal-hal yang terkait ekosistem perfilman yang ada di Indonesia. Jadi kita merumuskan kerja BPI sebenarnya sebagai integrator dan penghubung antara pemerintah dan pelaku perfilman di dalam ekosistem dan industri perfilman gitu ya. Tidak semuanya perlu dihubungkan dan tidak semuanya perlu diatur gitu ya, karena sudah ada beberapa sudah ada mekanismenya sendiri. Tetapi yang belum ada mekanismenya gitu ya, itu yang kemudian perlu diatur, atau yang infrastruktur atau softwarenya belum lengkap, itu yang berusaha kita lengkapi gitu di Indonesia. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya sama dengan kayak Backcraft atau mungkin BPK atau yang lain-lainnya atau korupsi juga, tapi lebih ke banyak aplikasinya juga nih kayaknya, karena sejak dirimu pegang udah kedengeran lagi namanya kemana-mana gitu kan, apalagi sekarang juga semakin keluar gitu, maksudnya semakin banyak partisipasinya juga di festival film internasional. Iya, iya. Sebenarnya mungkin banyak kedengaran karena festival itu sesuatu yang cukup populer kali ya, Put ya. Bidang-bidang lain di Badan Perfilman Indonesia ada misalnya bidang riset gitu ya. Ada juga bidang hukum dan advokasi, ada bidang promosi, kemudian ada bidang standar kompetensi dan sumber daya manusia. Itu mungkin kedengarannya nggak terlalu seksi dan bukan film banget. Tapi kalau festival film kan kita semua tahu, oh oke, it's festival film gitu, film banget gitu kan. Jadi makanya mungkin lebih kedengeran gitu ya. Nah, ini kenapa harus ada satu bidang yang ngurusin festival film? Karena festival film ini dia ujung tombak dan juga tulang punggung, dia punya banyak tugas dan fungsi sebenarnya untuk ekosistem perfilman kita ya. Kalau kita ngelihat festival film di Indonesia itu kan sebenarnya banyak banget ya. Aku ngobrol-ngobrol sama Lulu Ratna itu pernah dia DKJ ya, Dewan Kesenian Jakarta, di divisi filmnya pernah menerbitkan buku tentang festival film. Itu mereka mencatat kurang lebih 70 festival film yang masih ada dan yang sudah tidak lagi berlangsung gitu ya di Indonesia. Nah, di tahun lalu ketika BPI baru dibentuk, aku langsung melakukan riset atau sebenarnya mungkin pemutakhiran data ya, memakai data yang ada kemudian memperbaharunya lagi. Aku mencatat kurang lebih ada 30 plus festival film di Indonesia dari yang levelnya komunitas sampai yang levelnya internasional gitu ya. Nah, ini kan semua perlu kita data dan juga perlu kita lihat seperti apa sih berjalannya. Kalau fungsinya kita lihat ya, festival film yang ada di level komunitas misalnya Pur ya. Festival ini penting banget karena teman-teman di komunitas yang bikin film atau yang memutarkan film jadi punya ajang bertemu. Jadi festival film itu sebenarnya tempat pendidikan gitu ya, di mana orang belajar tentang film, berdiskusi tentang film, juga mendapatkan informasi-informasi tentang film, kemudian ajang eksebisi dan apresiasi. Nah, yang sekarang lagi mulai dikembangkan juga festival film sebagai pusat pengarsipan film. Karena kita kebayang nih ya, festival film yang udah berlangsung 10 tahun atau 15 tahun tuh mereka udah punya arsip banyak banget tentang film yang pernah diputarkan, baik film Indonesia maupun film-film dari internasional. Jadi penting festival film itu untuk kemajuan ekosistem film dan juga sebagai sarana untuk strategi kebudayaan. Gimana sih kita ngebawa kebudayaan Indonesia atau membawa budaya Indonesia ya? Salah satunya kan dengan film. Tempatnya di mana? Ini menarik sekali, apalagi dengan bagian di mana festival film juga bisa berfungsi sebagai pengarsipan film. Nah, dalam hal ini BPI sendiri itu bisa mendukung secara apa, Vivian? Misalnya apakah aku kebayangkan karena ada beberapa film festival yang sudah cukup lama di Indonesia, apakah film-filmnya bisa nanti di beberapa film yang mungkin sudah menjadi kayak archive di festival tersebut bisa disalurkan atau ada storage-nya sendiri, atau itu bagaimana ya? Jadi waktu pertama kali
kepengurusan periode ini terbentuk gitu ya, kami di ketua bidang masing-masing kemudian mengajukan program kerja gitu ya. Tentunya ada skop besar gitu ya yang di apa namanya presentasikan oleh ketua umum BPI. Nah, lalu dari bidang festival, yang pertama kali yang saya pengen tahu adalah festival apa saja yang masih ada di Indonesia ini. Lalu apa keistimewaan festival film ini? Bagaimana dia mempengaruhi ekosistem perfilman di lokusnya? Kalau itu komunitas, bagaimana dia mempengaruhi komunitasnya gitu ya. Kemudian bagaimana dia mempengaruhi filmmaker yang ada di situ, penonton yang ada di situ. Perubahan apa yang terjadi before and after the film festival gitu ya. Perkembangan apa aja yang ada. Nah, kalau di level yang lebih tinggi, di level nasional juga begitu. Di level internasional juga seperti itu gitu ya. Nah, lalu langkah berikutnya yang kami tawarkan dari BPI adalah bagaimana kita menguatkan nih. Jadi festival film itu kalau dia nggak punya unique selling proposition nih, atau dia nggak punya posisi tertentu ya, nggak punya positioning tertentu, itu sebenarnya kan kita lihat susah berkembang karena it's like karena it's one in a thousand gitu ya, banyak banget yang seperti itu ya. Bikin ini festival juga lagi ngetren kita lihat gitu. Banget orang-orang yang tiba-tiba bikin festival without knowing sebenarnya visinya apa sih gitu kan. What are you trying to stay, terus apa namanya objektif lo apa yang lo mau kembangin, apa perubahan yang lo harapkan ketika lo mengadakan festival ini gitu ya, harus bisa terukur apa bedanya festival satu dengan festival yang lainnya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kita menguatkan jadi di festival-festival ini, oke, pertama kita tanya dulu udah punya apa sih your unique selling proposition, terus bagaimana langkah-langkah untuk mencapai itu, apa kendalanya, apa kendala berulangnya gitu ya, sampai ke misalnya source of financing-nya dari mana, terus capacity building yang diperlukan seperti apa. Nah, di sini posisi BPI adalah menampung dulu ini semua, lalu mengkomunikasikan ini ke stakeholder pemerintah, karena yang mempunyai dana fasilitasi adalah pemerintah. Gitu ya. Kita kemudian mengarahkan ke pemerintah, oke, ini ada festival A, sudah berjalan sekian tahun, positioningnya seperti ini, mereka kekurangan ini. Tidak semuanya langsung bisa dibantu karena selalu ada skala prioritas tentu saja gitu ya, dan juga melihat track record dari festival ini dan seberapa pentingnya festival ini lagi-lagi gitu ya, karena kan kalau pemerintah uangnya itu uang negara, jadi mereka punya punya seleksi sendiri, kemudian punya prioritas ya, mana yang harus diperlukan sesuai dengan program pemerintahnya pada saat itu. Kami bukan budget holder, tapi kami membantu mengoptimalkan si festival ini supaya dia bisa mencapai pada posisi terbaiknya lah. Gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada festival yang dibuat oleh komunitas film di Flores dan mereka reach out ke lo gitu, terus nanti dirimu nanti akan mencoba, oke, bagaimana ya caranya kita sama-sama membuat festival ini lebih stabil, atau mungkin ya tadi seperti yang dirimu bilang, mungkin menghubungkan mungkin ke pihak yang terkait kayak mungkin Kemendikbud atau Bekraf atau yang lain-lain seperti itu ya berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Salah satunya seperti itu. Kayak misalnya teman-teman di Flobamora ya, AB, IED dan teman-teman gitu ya. Mereka bilang pertama kali mereka mau bikin festival film. Oke, programnya seperti apa gitu kan. Terus tujuan mereka apa? Levelnya apa? Festival pelajar atau festival untuk umum gitu kan. Terus nanti kita tanya sampai di mana. Karena kita juga harus melihat drive dari festival ini ya. Lo bikin festival buat diri lo sendiri atau untuk satu purpose tertentu ya, tujuan-tujuan yang ya gitulah ya, yang lebih besar gitu ya. Nah, lalu dari situlah kemudian kita mulai mengkomunikasikan, kalau mereka belum punya jalur ya ke pemerintah, tapi banyak juga festival film yang sudah punya jalur ke pemerintah. Lalu dari situ kita mulai mengkomunikasikan, menghubungkan mereka dengan kementerian terkait, dengan kelompok kerja terkait gitu ya. Nanti terjadi komunikasi dan sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas yang bisa diakses gitu ya. Bahkan tanpa harus ketemu langsung misalnya ya dengan siapa dan siapanya, karena kita punya dana Indonesiana misalnya bisa diakses oleh pelaku budaya gitu ya, dan di situ banyak macam-macamnya ya. Kalau untuk festival ada dananya sendiri, untuk pembuatan film ada dananya sendiri dan lain-lain. Tapi kebanyakan kan teman-teman meskipun sudah ada, mereka nggak ngerti nih gimana sih cara mengaksesnya, prosedurnya seperti apa sih. Jadi kita lebih bantu ke hal-hal yang seperti itu, Put.
I see. Oke. Jadi nanti tolong nanti kalau ada banyak teman-teman EOS yang DM dirimu atau DM BPI atau mungkin ada Siap. kayak website gitu yang bisa langsung, jadi mereka bisa langsung akses ke situ atau mungkin follow di BPI bagaimana? Ada website BPI, bisa di Google, Badan Perfilman Indonesia. Sip. Oke. Nah, kan dirimu sudah jalan-jalan nih, bukan nggak jalan-jalan sih, paling nggak sudah tahu tadi, sudah mendata juga ada 30 festival yang masih berlangsung saat ini, paling tidak. Nah, Mm-mm. dari semua festival-festival Mm-mm. itu ada ciri khasnya nggak sih, Viv? Terutama yang tadi dirimu bilang bahwa ada yang festival berbasis komunitas, festival yang lebih internasional, festival yang hanya regional tertentu. Nah, itu ada ciri-ciri khasnya sendiri nggak sih? Kayak yang mungkin selling proposition-nya mungkin beda-beda juga ya? Iya, banyak banget sih dan menarik ya karena gini di Indonesia tuh sebenarnya hal yang bisa diulik banyak banget ya sehingga itu bisa menjadi apa basis ide gitu ya atau basis berangkatnya festival ini. Seperti di Cirebon ini yang belum sempat saya ketemu ya sama PIC-nya ada festival film festival film Bahari. Ada Oh, wow. festival film ada festival film bahari. Nah kita kan nggak tahu kan, tapi untuk Indonesia itu signifikan sebenarnya karena kan kita negara Betul. bahari gitu ya. Iya, Betapa negara yang banyaknya misalnya laut. hal-hal exactly gitu kan, betapa banyak misalnya hal-hal yang bisa kita pelajari dari misalnya film-film bertema bahari. Saya Yes. kebayang nih mungkin sebentar lagi kita akan ketemu ada festival film masyarakat adat gitu kan gila banget kan. Ini kan unique Wow. selling proposition. Iya. Terus ada festival film kepulauan misalnya, karena kita archipelago gitu kan. Nanti apa namanya ada festival film yang khusus misalnya kebudayaan di Kalimantan, masyarakat Dayak itu juga ada. Tapi ini biasanya under the radar karena mereka melakukan ini di komunalnya sendiri gitu ya, untuk Hmm. mereka sendiri gitu, belum keluar. Nah ini nih yang kayak gini-gini biasanya banyak informasi. Saya juga ngobrol sama teman-teman yang lain ya gitu ya, minta dong informasi pernah kesini nggak? Iya katanya di daerah ini ada festival A, festival B, ini terus kita catat dan saya berusaha untuk ngontek teman-teman ini. Nah kan kita dengernya aja udah tertarik gitu ya, tapi how come we don't know about this gitu kan? How come Yes. not more people know about this gitu kan? Karena kalau misalnya lebih banyak orang juga yang bisa yang tahu gitu ya, lebih orang juga yang bisa mengambil manfaat dari festival film ini dan mereka bisa lebih berkembang gitu ya. Um, Hmm. ya sebenarnya idealnya kita berharap semua festival film ini selain punya positioningnya mereka bisa dibantu untuk berkembang gitu ya, mereka bisa dibantu untuk berkembang tapi tentunya untuk dibantu kemudian untuk diberikan uang negara gitu ya mereka juga harus festival itu eligible untuk pendanaan dari pemerintah. Nah ini yang mungkin kita teman-teman pelaksana festival film juga perlu tahu gitu kan, apa saja, bagaimana sistem pelaporannya dan lain-lain. Gitu. Ya. Ya. Nah, ini menarik sekali kan. Tadi kan udah ngomongin karakternya yang dibilang kita ada festival yang tentang membahas soal bahari, masyarakat adat. Aku kepikirannya ketika dirimu ngomong masyarakat adat kan di level internasional sudah ada Indigenous International Film Festival gitu. Yang mereka juga nanti bisa lebih mengangkat Indonesia juga sebagai bagian dari program kebudayaan di dunia internasional. Tadi yang dirimu bilang juga bagaimana cara mereka mengakses atau eligible atau tidaknya itu bisa dilihat dari apa ya, Vivian? Apakah beda-beda setiap aksesnya, misalnya dari Kemendikbud ada persyaratan yang harus diikuti tersendiri atau mungkin apa ada yang secara general baru bisa mereka eligible untuk apply for the support? Oke, sebenarnya pertama adalah mendaftarkan ya festivalnya. Artinya mendaftarkan itu memberitahu bahwa kami melaksanakan festival ini. Jadi festival ini exist. Pertama itu dulu. Nah itu nanti setelah tahu kemudian baru komunikasi selanjutnya pasti tentu setelah mendaftar apa sih kita minta support misalnya kan, minta bantuan atau minta dukungan dalam bentuk apapun lah, dari mulai bentuk film, bentuk pembiayaan dan lain-lainnya gitu ya. Nah nanti itu yang kemudian diverifikasi gitu kan, ditanya juga programnya apa, skopnya sebesar apa, bantuan yang dibutuhkan apa gitu kan. Nanti baru diproses gitu ya. Memang tidak semuanya bisa dipenuhi karena lagi-lagi ada skala prioritas gitu kan ya. Harus ada yang dipilih lah mana yang bisa didanai, tapi juga melihat bagaimana festival itu berkembang gitu ya. Kalau misalnya dirasa kayaknya ini belum perlu bantuan gitu ya, bisa dikasih atau tidak urgent, bukan belum perlu bantuannya, tidak urgent gitu ya, maka dukungannya diberikan dulu kepada festival yang lain. Lalu juga setelah diberikan bantuan berarti juga harus ada laporan kan,
Nah, laporan ini juga Ya. menentukan apakah si festival ini tahun depan masih tetap eligible untuk mendapatkan dana. Ini gue sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya? Oh, oke. Sip. Nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Ini sebentar lagi gue akan masuk lift. Mohon maaf nih teman-teman kalau agak sedikit akan sedikit terputus, tapi setelah itu akan balik lagi. Oke, sip, nggak apa-apa. Nanti kalau terputus, kalau masuk lift, aku isi dengan yang lain dulu. Tapi ini menarik sekali sih. Jadi mungkin nanti ya next pas setelah kamu keluar lift, kita kan ngomongin challenge-nya kali ya, tantangannya kali ya, Viv, ya. Apa aja yang menghadapi festival-festival ini, so. Ya, jadi tadi aku seperti yang aku bilang, mungkin dirimu lagi sudah ada di lift sekarang, jadi agak terputus-putus, nggak apa-apa. Ya, oke. Sampai menunggu Vivian keluar dari lift. Oke, aku sudah keluar dari lift. Mungkin sudah lebih stabil. Oke, ya, sudah lebih stabil. Ya, dan tadi yang aku bilang, pertanyaan selanjutnya itu adalah tantangannya sih ini, Viv. Karena kan beberapa mungkin tantangannya berbeda-beda ya. Ada yang terkait dengan masalah pembiayaan, ada yang terkait juga dengan sponsorship, ada yang terkait dengan mungkin juga malah akses ke filmnya, atau mungkin peralatan untuk penayangan filmnya tersendiri. Nah, untuk hal tersebut, tantangan-tantangan itu apakah bisa dibantu oleh BPI atau mungkin dibantu cari jalan solusinya atau mungkin ada tantangan lain di festival film di Indonesia, Vivian, selain yang tadi disebutkan tersebut. Oke. Nah, jadi Put, emang setelah gue ngobrol dengan beberapa pelaksana festival film ya, seperti lo bilang tantangannya beragam karena situasi sosial, tingkat sosial ekonomi di Indonesia juga beragam ya dari daerah ke daerah gitu. Dan juga level festival ini menentukan tantangan-tantangan mereka hadapi. Nah, di Indonesia meskipun ada festival film internasional yang bertaraf internasional yang usianya udah 21 tahun misalnya, kita tahu FFG Jogja ya. It's the first documentary film festival in Southeast Asia loh. Pertama festival film dokumenter. Usianya sudah 21 tahun. JAF misalnya sudah 17 tahun gitu ya. Kemudian Mini Kino, EOS gitu ya. Dan ada baru-baru yang muncul, ada Madani, kemudian ada JFW yang baru. Nah, ini semuanya kalau kita lihat sebenarnya sejujur-jujurnya kondisi festival film di Indonesia itu semuanya ada on survival mode. Setiap tahun kita deg-degan apakah tahun depan festival gue masih bisa jalan atau enggak, karena kita sangat tergantung sama pendanaan dari luar. Kita nggak pernah, kita tidak self-sufficient untuk pendanaan ya. Sebenarnya festival film di luar negeri juga seperti itu, tetapi mereka punya jaminan atau punya dana abadi gitu ya, punya ada trust fund lah untuk pelaksanaan festival filmnya, sehingga tiap tahun mereka bisa memastikan tahun depan festival gue akan ada. Nah, dalam survival mode seperti ini, sebenarnya yang terjadi adalah sulit sekali untuk berinovasi, untuk mengembangkan festival gitu ya. Karena lo mikirin, ada enggak tahun depan gitu ya. Boro-boro mikirin mau ngembangin gitu kan, ada atau enggak aja kita masih mikir gitu. Nah, kondisi ini yang kemudian direspon oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media dari Kemendikbudristek ya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang akhirnya juga merespon dengan baik dan menurut saya cukup tepat guna ya, mengeluarkan insentif atau mengeluarkan bantuan yang namanya dana dukungan organisasi. Jadi ada beberapa festival film yang memang dilihat sudah pelaksanaannya bertahun-tahun gitu ya, mereka maka eligible untuk dana organisasi, di mana pelaksanaannya nih yang organisasinya nih yang didukung ya, yang dikuatkan gitu. Dan saya bisa bilang ya, dengan adanya dana ini kita melihat significant change ya dari pelaksanaan festival film gitu ya. Kita bisa melihat JAF tahun lalu ya, wah menyenangkan sekali. FFD gitu ya, wah menyenangkan sekali gitulah. Banyak program-program baru yang mereka bikin dan kita tuh
puas gitu ya, orang audiens tuh puas, dan saya rasa juga mudah-mudahan pelaksananya juga lebih puas gitu ya dengan bisa melaksanakan festival di mana inovasi yang mereka ingin eksekusi itu terjadi gitu ya. Beda-beda banget, misalnya kalau kita lihat, oke, kendala finansial ya itu selalu ada. Tetapi ada juga kendala-kendala spesifik yang berulang. Misalnya kayak teman-teman di Flobamora ya yang baru ya, mereka kesulitan banget untuk ruang tayang. Gimana ya gue harus menayangkan film gue gitu karena nggak ada ruang tayang, nggak ada kafe atau nggak ada apa gitu ya. Kalaupun ada, itu kendalanya besar banget. Mereka harus bayar dengan jumlah yang besar misalnya. Kedua, misalnya teman-teman di Sodok, teman-teman di Sodok bilang, Mbak, kalau gue sih butuhnya capacity building deh dalam urusan manajemen. Susah banget nih gue nih tiap tahun kayaknya baru lagi, volunteer lagi gitu kan. Kayaknya gue terus yang kerja. Itu juga ada yang kayak gitu. Terus ada lagi juga yang kita melihat festival ini kan juga sesuatu yang berkembang terus ya, selalu ada yang baru, kemudian disiplin-disiplin baru juga lahir lagi, film-film baru juga lahir lagi gitu ya. Ada yang merasa oke, kayaknya kita udah mulai harus refocusing lagi, kita mencari lagi dia arahnya kemana. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Ada yang misalnya oke, kita sekarang udah kita mau mengembangkan diri ke sirkuit internasional nih, tapi kita kesulitan untuk networking, kita kesulitan untuk misalnya pergi ke luar negeri, belanja network dan lain-lain gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu kendala, meskipun sebagian besar memang masih kendalanya finansial, yang rata-rata selalu ada tuh kendalanya finansial. Itu sih Putz. Oke. Nah tadi yang dana organisasi itu nih kebetulan juga ada yang bertanya nih, apakah ada batasannya per tahun festival film, apakah ada kuotanya itu sendiri atau ya mungkin ya tadi ngomongin soal eligibilitas itu apa aja sih yang biasanya bisa di-approve untuk mendapatkan dukungan dana organisasi ini? Oke, kalau setahu saya dana organisasi itu adalah selain berapa lama festival itu berlangsung ya, jadi tahun pelaksanaan festival itu berlangsung, dan kemudian juga size of the festival, of course it matters gitu ya, sama positioningnya, lalu levelnya apakah dia internasional, apakah dia masih nasional gitu ya, dan juga potensinya tentu ya. Jadi menurut saya ini menarik ya kalau misalnya masih dibuka. Jadi kita nggak bisa terlalu rigid sih sebenarnya menentukan siapa yang dapat dana organisasi, siapa yang enggak gitu ya. Pasti ada kriteria. Tetapi kan jangan-jangan nih ada festival yang cukup baru tapi potensial banget, dan kalau dia nggak dapat dukungan ini dia nggak bisa berkembang lebih besar gitu ya. Nah tadi kan juga dirimu menyebutkan juga selain jangkauan terhadap festival di Indonesia yang menjadi fokus utama dari BPI, tapi juga menyambungkan atau mengkoneksikan mereka juga dengan festival film internasional. Ini seperti apa nih misalnya, Viv? Oke, gue mundur sedikit tentang festival film dalam negeri dulu ya. Salah satu situasi kita lah ya, situasi kita di festival-festival film di dalam negeri. Jadi teman-teman ini kita kan sebenarnya perlu duduk bareng nih, semua pelaksana festival film ya. Kita perlu duduk bareng. Pertama kita koordinasi tanggal dong, please kalender gitu kan. Festival film kita saat ini masih semuanya dimulai di semester kedua gitu ya. Semester kedua, sehingga dalam 6 bulan itu semua festival numpuk di situ. Kadang-kadang sampai ada yang tanggalnya bareng. Tahun lalu Flobamora dan Sodok itu bertepatan. Kemudian juga Dani dengan JFW juga ada beberapa hari yang overlapping gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya jejaring terjadi dengan baik, itu bisa jadi potensi kerjasama gitu ya. Tapi kalau ini dilakukan secara tidak sengaja dan tidak ada networking yang baik, maka ini tabrakan jadinya gitu ya. Sayang untuk festivalnya dan sayang kita orang-orang yang mau nonton, kita harus milih salah satu kan jadinya kan. Nggak bisa datang ke dua-duanya gitu. Jadi itu dulu nih, festival dalam negeri kita perlu koordinasi. Yuk duduk bareng, kita atur kalender. Kedua juga kita perlu juga mapping gitu ya, memetakan oke, si ini kerjanya di sini, si ini kerjanya di sini, si ini fokusnya di sini gitu. Untuk apa? Untuk kita tahu kekuatan kita masing-masing apa, dan kita bisa kolaborasi program kan, kita bisa kerja sama program, kita undang misalnya festival-festival film gitu ya, ini datang dong ke setiap festival film supaya kita punya ajang ngobrol antara pelaksana festival film nih. Kita pengen banget tiap tahun tuh ada ajang ngobrol, mau formal kek, mau informal kek, tapi kita ngebahas
persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam tahun ini untuk pelaksanaan festival film itu apa sih, and how can we find a solution for this gitu ya. Bisa nggak kita tangani bersama? Atau kita perlu orang lain di luar komunitas pelaksana festival film ini? Kita perlu ngobrol sama siapa nih? Perlu ngobrol sama pemerintah. Pemerintahnya pemerintah apa nih? Ngurusin apa nih? Ngurusin sensor kah? Gitu ya misalnya, atau ngurusin apa? Pembiayaan dan lain-lain gitu ya. Atau nanti masuk ke level internasional seperti yang lo bilang. Kenapa kita perlu membuka networking ke festival film internasional? Ya tentu perlu, karena kita juga nggak mau main di kandang sendiri gitu ya. Kita juga, film itu kan adalah salah satu strategi kebudayaan kita ya. Gimana caranya kita kalau kita penetrasi kebudayaan ke luar negeri, kalau alatnya film, lewat apa? Lewat festival film tentunya gitu ya. Dan bukan cuma strategi kebudayaan, kita memperkenalkan Indonesia, tapi juga dari situ kita menjadi warga di dalam sirkuit festival dunia gitu ya. Indonesia hadir gitu ya. Nyata, tampak, konsisten gitu ya, ada terus, tidak timbul dan tenggelam gitu ya. Nah untuk scope ini kan kita nggak bisa kerja sendiri, kita perlu kerjasama dari semua stakeholder, terutama pemerintah, karena ada hal-hal ketika itu tidak didorong oleh kehadiran pemerintah, confident orang untuk kerjasama dengan Indonesia itu agak kurang. Tapi kalau begitu government udah muncul, nah ini beda lagi nih, gitu kan? Oh ada jaminan, oh ada A, ada B, diperhatikan oleh negara, masuk di dalam agenda pemerintahan. Nah itu kan akan lain sekali orang lihatnya gitu ya. Dan di samping itu juga ajang edukasi. Ya edukasi gimana ini maksudnya? Di situ kan kita mendapatkan banyak informasi ya, di festival film tuh kita ketemu dengan produser lah, kita ketemu dengan distributor, kita ketemu dengan sales agent, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas, kemudian juga of course aspek ekonomi, aspek industri itu kan nggak bisa dilupakan ya, kalau nggak kita nggak hidup gimana filmmaker kita gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa didapatkan dari menjadi hadirin atau menjadi miliu dari festival film internasional. Dan kemudian juga untuk film-film Indonesia kita selalu punya roadmap. Ini juga yang penting nih ya, kita hadirkan dan kita distribusikan pengetahuan ini kepada semua filmmaker kita. Kalau lo bikin film pendek, roadmapnya gimana sih dari dalam negeri, dari lo bikin film sampai lo nyampe ke festival internasional. Kalau film lo film drama, sebaiknya lo masuk kemana? Kalau film action, lo sebaiknya masuk kemana? Kayak gitu-gitulah. Banyak hal-hal yang perlu kita share gitu ya ke teman-teman filmmaker, supaya kalau yang satu maju nggak satu sendiri yang maju, tapi rata gitu ya, kesempatan ini bisa terbuka untuk semuanya. Menciptakan juga kerjasama antara festival film yang ada di Indonesia dengan festival film yang ada di luar negeri, co-programming atau kerjasama penjurian atau kerjasama lab gitu ya, lab produser kah, lab penulisan kah, dan yang lain-lain gitu. Tapi setuju banget nih dengan terutama soal mapping penanggalan festival. Untungnya Europe on Screen masih di semester pertama. Dan juga festival-festival film yang mungkin senada dengan Europe on Screen. Cuma apakah beberapa festival yang akhirnya terpental ke belakang itu juga terkait dengan funding yang biasanya baru ada di belakang mungkin, atau mungkin harus diubah juga kali ya mindsetnya, harus cari fundingnya itu tidak hanya ketika akhir tahun yang menghabiskan dana tanda kutip, atau mungkin sudah langsung disiapkan dari awal. Gimana nih Viv? Kira-kira enaknya? Iya. Dan aku setuju banget dengan dirimu, kita kayaknya memang semuanya harus, festival organizer harus duduk bareng untuk bisa cari tahu di bulan apa kan. Jadi setiap bulan tuh ada festival harusnya. Nah, iya idealnya gitu kan. Jadi tiap bulan ada festival film sehingga kita semua bisa menikmati atau bahkan mungkin ikut ngebantuin gitu ya. Apalah gitu ya, berpartisipasi di festival itu, jadi penonton atau yang lain-lainnya gitu ya. Memang salah satu penyebabnya festival film ini masih kebanyakan di paruh kedua dari tahun gitu ya. Karena memang dana-dana pendukungan pemerintah itu dulunya hanya bisa diakses di semester kedua. Tetapi saat ini kita lihat udah banyak ya yang bisa diakses di semester pertama. Artinya kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana pemerintah itu sudah banyak sekali yang bisa berjalan di semester pertama gitu ya. Kalau saya lihat beberapa kegiatan perfilman sudah mulai berjalan ya di semester pertama, dan ini juga
ini juga sebagai patokan sebenarnya. Oh, oke, berarti kita bisa nih coba untuk minta dukungan dari pemerintah di semester pertama gitu ya. Nah, masalahnya tidak juga semua tergantung dari itu, Put, ya, bukan cuma masalah dana pemerintah aja, tapi kita juga perlu mikirin diversifikasi sumber dana dari mana aja nih, gitu kan. Nggak bisa Ya, bergantung pada satu pihak aja, gitu kan. Dan kedua, sebenarnya ada juga teman-teman yang nggak sadar aja, nggak ngeh aja gitu ya, bahwa ada festival lain nih, gitu kan, dan nengok kiri kanan nih, temen gue lagi ngapain nih. Terus dia udah menetapkan tanggal festival, tanggal segitu, terus gue sampai yang, kamu ngobrol sih nggak sih sama teman-teman yang lain, ya, bentrok ya. loh tanggalnya. Oh iya ya Mbak, ya ini tahun depan nanti kita cocokin deh. Ya, oke. Iya, itu penting banget. Ngobrol itu penting banget karena kita nggak bisa tahu ya kalau kita nggak nanya sebenarnya. Kalau festival film yang internasional mungkin agak susah mereka memindahkan tanggal karena ini juga bergantung kepada supply film ya. Film yang ingin Betul. diputar itu lagi diputar di mana ya? Kalau kita nggak sirkuit internasional juga, oke, film nanti akan berputar di festival-festival apa aja yang besar-besar di dunia. Ada Berlin, ada Cannes, kemudian ada Toronto gitu ya. Mungkin kita pasti orang-orang yang jawara-jawara nih filmnya nggak mau memutarkan itu di festival lain kecuali yang dituju gitu ya. Misalnya nunggu Cannes, nggak bisa, gue nunggu Berlin, oke, gue nunggu Venice, gue nunggu Toronto gitu kan. Nah yang lain-lain ini ya harus penuh pengertian, oke. Jadi saya bisa mengadakannya tanggal sekian setelah yang lain-lainnya mengadakan gitu, atau bisa mendapatkan film itu nanti gitu. Ya, ya, ya. Salah satu ukuran kenapa festival film yang bertaraf internasional itu lebih susah memindahkan waktunya daripada festival-festival yang skop filmnya masih nasional atau komunitas. Iya, betul. Dan juga itu pasti terkait juga dengan brandingnya mereka dan juga sponsor mereka yang sudah ada dari sejak puluhan tahun lalu lainnya. Betul sekali. Nah, untuk BPI sendiri ini tadi kan sempat ngobrolin juga kontinuitas pemerintah juga. Jadi jangan timbul tenggelam kan kalau misalnya kayak kita ada di industri perfilman kita dibawa ke Cannes atau ke Berlin itu kan setahun ada, 3 tahun kemudian hilang, setahun ada lagi 3 tahun. Nah, ini berdampak serius ya, Viv ya, sama kepercayaan orang-orang di luar terhadap film kita ya. Ternyata serius banget. Karena kalau ngobrol sama teman-teman yang selalu hadir di apa sirkuit film internasional gitu ya, John, Ede, Lu gitu ya, mereka selalu bilang kalian nggak pernah konsisten, jadi kita bingung mau ngontak siapa. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Dan kalau hadir pun biasanya kan membawa proyek sendiri, tidak membawa nama Indonesia atau nggak membawa nama ekosistem gitu ya. Nah ini permasalahannya. Jadi sebenarnya teman-teman yang selama ini apa namanya bergiat di sirkuit internasional itu mereka secara langsung dan tidak langsung adalah duta untuk Indonesia kan sebenarnya. Orang internasional mau tahu kabar tentang Indonesia, ada film apa aja, ada program apa aja, mereka lah yang ada di sirkuit internasional ini yang kemudian memberikan informasi itu gitu. Tapi kan alangkah indahnya kalau ini didukung oleh negara dan dibuatkan fasilitasi, dibuatkan program yang tidak ad hoc, tapi yang didesain secara jelas dan pasti gitu kan, akan selalu ada. Minimal kita lihat 3 tahun atau kalau mengikuti siklus pemerintahan kita 5 tahun berturut-turut lah harus hadir di beberapa festival film baik di Eropa, Amerika maupun Asia yang memang dipandang strategis untuk perkembangan dan untuk tujuan yang ingin kita capai gitu. Oke. Nah, untuk tahun ini sendiri gimana nih BPI persiapannya untuk menghadapi berpartisipasi di Cannes minggu depan? Oke, ini sebenarnya inisiatifnya bukan hanya inisiatif BPI ya, artinya BPI ikut di situ, tetapi inisiatif ini adalah inisiatif Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemdikbudristek gitu ya. Bapak-bapak, Pak Dirjen, Pak Direktur ini mereka mendengarkan dengan sangat apa yang menjadi masukan teman-teman pelaksana festival film dan juga teman-teman yang aktif bergiat di sirkuit festival film internasional gitu ya. Dan masukan-masukan ini kemudian dijadiin gitu ya, dibikinin program, didesainin program, kemudian dipilihkan festival-festival film yang memang strategis tadi yang aku sempat mention. Sebenarnya tahun lalu dimulainya maunya tahun lalu di Busan gitu ya. Tetapi karena mungkin itu baru rencana awal gitu ya, jadi belum
belum apa ya, belum terlalu besar gitu ya, atau belum terlalu total ya. Nah tahun ini di Cannes memang kita melihat ya, kalau kalau Cannes siapa yang nggak tahu gitu ya, festival ini adalah festival yang bisa dibilang paramountnya festival film internasional yang the who and who di dalam ekosistem film global akan hadir di situ. Sehingga ketika siapapun, filmmaker, negara, institusi ingin mengumumkan sesuatu atau mengadakan sesuatu atau menarik perhatian orang untuk bekerja sama dengan mereka, mereka akan melakukannya di Cannes. Karena disinilah semua pengambil keputusan akan berkumpul ya. Nah begitu juga inilah yang dilakukan oleh Indonesia gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung delegasi Indonesia, filmmaker dan film-film Indonesia yang kebetulan apa namanya memang ada hadir di festival Cannes ya, kan ada Tiger Stripes, co-production Indonesia dan Malaysia dan beberapa negara, kemudian of course filmnya Cozy yang masuk main competition. Kita bangga banget ya Salma dan Basri masuk main competition untuk short film di Cannes gitu. Ini kan achievement. Nah, begitulah pemerintah atau negara berusaha memperlihatkan dukungan nyatanya dengan mensupport delegasi Indonesia untuk ke sana. Dan aku juga terima juga beritanya dari Marche de Film kan tentang spotlight untuk negara-negara di Southeast Asia ya. That's very interesting untuk nanti di sana. Nah, itu selain film-film yang tadi dirimu bilang tersebut, apakah kalian juga akan membuat film-film Indonesia lainnya yang kira-kira memiliki potensi untuk dijual di pasar internasional? Sebenarnya yang dilakukan sekarang adalah membuat perjanjian kerjasama dan menjajaki kerjasama dengan festival-festival film internasional lainnya gitu ya. Seperti tadi misalnya kita lihat ada Venice, kemudian kalau di Asia ada Busan, ada Bucheon, ada Udine, ada Toronto gitu ya, yang semua orang-orang ini akan berkumpul di sana. Kita akan melakukan pertemuan dengan mereka dengan target kerjasama. Kita udah tahu nih, misalnya kalau untuk sama Udine kita mau misalnya fokus Asianya. Kalau untuk Bivan kita mau misalnya ikut di talent kampusnya mereka atau ikut di labnya mereka. Ini yang berusaha kita jadiin, kita dealkan lah istilahnya ya, supaya makin banyak fasilitasi untuk filmmaker di Indonesia yang bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk berkiprah gitu ya di kancah nasional maupun juga internasional. Kita mau membukakan jalan dan membukakan banyak kesempatan. Bukan cuman oke, sebenarnya sekarang juga bisa ya kita berkompetisi untuk masuk ke situ. Tapi setelah berkompetisi, setelah dapat apa nih? Dapat support nggak nih dari negara? Nah, sekarang dapat support dari negara dan juga jalannya dibukain ke sana. Itu yang lagi coba dilakukan tuh. Aduh, aku tersentuh loh, mulia sekali loh perjalanannya. Membuka kesananya. Perjuangan banyak orang yang apa namanya, syukurlah bisa kelihatan ya pelan-pelan. Iya, harus sekampung memang bergerak, sama aja kayak bikin film kan. Betul. Harus sekampung. Iya, harus kampung. Iya, nah terakhir nih, Viv, terutama buat aku tadi juga lihat ada beberapa komunitas film yang ternyata gabung juga di sini. Mereka pengen tahu apa sih tips ya untuk festival film yang mungkin baru berumur setahun 2 tahun yang baru untuk bertahan satu, dan juga tips buat filmmaker muda di Indonesia yang mungkin ingin mengirimkan filmnya ke festival film internasional, baik film pendek maupun film panjang tuh, mungkin boleh nggak di-share tips-tipsnya? Oke, kalau untuk festival film yang baru setahun atau 2 tahun ya. Pertama, kita harus tahu sebenarnya kita bikin film festival tuh, bikin festival film itu untuk siapa ya. Jadi kalau buat saya kerja melaksanakan festival film itu juga salah satu kerja memfasilitasi. Lo melayani penonton gitu kan, lo menyediakan tontonan, menyediakan ruang untuk interaksi, menyediakan ruang untuk belajar, menyediakan ruang untuk mendistribusikan informasi-informasi seputar perfilman gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya sesuatu yang akan menarik untuk filmmaker atau untuk audiens datang, maka festival film lo nggak akan rame. Gitu ya. Selain core programmingnya, gitu ya, core programming yang bagus, tentunya harus disertai dengan manajemen festival yang bagus. Manajemen organisasinya juga harus bagus supaya nggak cuma setahun atau nggak cuma 2 tahun nih adanya gitu ya, tapi bisa terus berjalan. Ketiga, lalu networking. Binalah sebaik-baiknya kerjasama dengan
apa namanya pelaku film yang lain, kemudian dengan sesama pelaksana festival film, saling komunikasi, saling kerjasama, karena uh, ketika kita dalam kesulitan gitu ya, atau ketika kita menghadapi problem dalam festival film kita, yang akan bantu kita ya teman-teman kita ini loh, si orang-orang sekampung yang berusaha menciptakan ekosistem ini. Kalau kita jalan sendiri-sendiri gitu ya, sangat susah menurut saya ya, sangat susah untuk bisa survive dan bisa sustainable. Kalau bikin sekali setahun setelah itu nggak ada lagi sih ya mungkin bisa-bisa aja. Nah, tapi kan tujuannya bukan itu ya, membangun network, membangun kerjasama, membuat core programming yang kuat gitu ya, dan juga merapikan organisasinya, mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berkompeten pada bidangnya, itu perlu banget. Kemudian kalau untuk teman-teman filmmaker, pertama kali misalnya bikin film, kemudian mau masuk ke festival film ya, misalnya kita ngomong festival film dalam negeri dulu deh, tonton deh film-film apa aja sih yang diputar di situ, gitu ya. Apa sih fokusnya festival film ini? Karena biasanya festival film kan selalu punya fokusnya masing-masing gitu ya, Put ya. Soft spotnya masing-masing ya. Kalau teman-teman, kalau kayak Putri ini udah pasti udah tahu nih. Kalau Toronto nyari film yang kayak gimana, kalau Venice nyari film yang kayak gimana, kalau Cannes nyari film yang kayak gimana. Nah itu perlu dipelajarin tuh, ada di websitenya mereka masing-masing. Mulai dari festival film di dalam negeri dulu misalnya ya. Setelah itu datang ke festival film, ngobrol sama teman-teman. Nah, ini juga perlu banget ya. Sebenarnya kita tuh dapat pengetahuan banyak banget dari ngobrol dengan teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, yang kita temuin di ajang festival film gitu ya. Bukan cuma sekedar ketemu nongkrong nonton film, enggak. Kita tuh ngobrol, ikutin kelas-kelasnya, ikutin seminarnya gitu ya. Karena banyak sekali yang bisa didapat dari situ. Terus kedua, yang paling penting, coba aja dulu. Banyak banget yang udah mikirnya ribet gitu ya. Aduh, nanti gini susah. Enggak, coba aja dulu. Kalau nggak berhasil tuh bukan berarti gagal gitu ya. Lo belum tahu aja caranya gimana gitu ya. Selalu ada kesempatan kedua, ketiga, sampai ke 100 gitu. Jangan khawatir. Gitu sih. Itu gue setuju banget sih sama. Jadi ingat tuh dulu gue kenal lo waktu di G-Fest gitu, waktu volunteer di G-Fest. Dan 20 tahun yang lalu, Put. Oh my God, ya lama banget ya. Sampai festivalnya udah nggak ada gitu kan jadinya. Jadi emang penting banget sih datang ke festival itu untuk ngobrol, ataupun berpartisipasi ya, baik jadi penonton, jadi volunteer, atau jadi timnya. Itu sangat penting sekali ya, Fis ya. Dan juga Mas, ini pertanyaan pemungkas, festival film itu masih penting nggak sih buat distribusi film? Karena bahkan di festival film internasional aku melihat banyak sekali pembahasan soal itu, terutama setelah pandemi. Penting banget ya, kalau menurut gue, kalau kita ngelihat misalnya sejarah terjadinya festival film gitu ya. Kalau kita ngelihat Amerika, sebenarnya kan festival film tuh awalnya kan pasar ya. Pasar film di mana distributor atau buyer gitu ya melihat film-film yang mau mereka beli. Gitu. Maka pemutaran di festival film itu sebenarnya showcase kan untuk film yang ini film ini bagus, gue kayaknya bisa nih beli gitu ya. Tapi tentu saja di belahan negara lain festival film itu juga untuk mengangkat isu-isu tertentu ya. Nah, titik berangkat yang berbeda-beda ini kemudian kan diadopsi oleh banyak festival film. Ada yang mengadopsi dua-duanya, ada yang mengadopsi satu saja gitu ya, ada yang tematik gitu ya, ada yang punya cost tertentu, ada yang memang industri banget gitu ya. Tapi tentu saja kita juga bisa, kita selalu melihat melihat film-film yang bagus gitu ya di festival film ya. Khusus untuk konteks Indonesia menurut saya sangat penting karena kita tahu di Indonesia itu layar bioskop jumlahnya terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah penonton atau jumlah penduduk ya yang ada di Indonesia, dan persebarannya juga tidak merata, sehingga festival film ini kemudian menjadi ajang apresiasi dan ajang eksebisi dari karya-karya filmmaker Indonesia, baik yang sudah mapan maupun yang pemula gitu ya. Kalau nggak, di mana kita bisa nonton film-film baru gitu ya, film-film yang dibuat oleh teman-teman di Banjarmasin misalnya kan nggak pernah diputar di bioskop gitu kan, atau nggak diputar di OTT juga kalau kita ngomong dunia digital gitu sekarang. Siapa yang akan merangkul mereka? Ya festival film gitu ya. Siapa yang akan membukakan pintu untuk mereka? Tentunya festival film gitu. Jadi saya pikir sebagai ajang eksebisi, ajang apresiasi, ajang belajar, festival film itu krusial sih untuk ekosistem dan industri film. Oke. Nanti kalau untuk yang tadi dirimu di awal-awal sudah share soal festival film Bahari, aku pingin banget deh nonton, sama juga yang festival film masyarakat adat itu, kabarin ya nanti ya kalau sudah ada. Iya, siap. Aku lagi ngulik nih, lagi mencari orang yang berkontak, karena kadang-kadang mereka juga
mereka nggak pure festival film ternyata misalnya ya, mereka juga pakai mereka campur dengan festival budaya yang lainnya gitu ya, tapi nggak jadi soal gitu ya, karena kita pengen lihat film-film apa yang mereka bikin dan mereka putarkan gitu kan. Dan ternyata ada ya, pertama itu oh ternyata ada ya gitu kan, itu menarik banget gitu. Aku kabarin, aku akan share. Siap. Thank you so much, Christian. Vivian, sorry. Tadi juga terima kasih sudah mau membagi soal Cannes juga. Aku dengar akan ada Indonesian Night ya, nanti di Cannes ya? Betul, rencananya akan ada Indonesian Night untuk mengapresiasi filmmaker-filmmaker Indonesia juga salah satunya ya. Karena ya inilah prestasi-prestasi ini kan perlu diapresiasi sehingga mereka, teman-teman bisa terus berkarya gitu ya. Dan berkarya yang maksimal gitu ya, sampai masuk ke ajang-ajang seperti Cannes. Ya, let us know, siapa tahu kami juga bisa ikutan di Indonesian Night ini, meramaikan dan membawa teman-teman yang lain datang. Let us know. Iya. And terima kasih banyak ya, Viv. Thank you banget ya Putri ya, teman-teman EOS dan semua teman-teman yang udah dengerin kita ngobrol. Thank you. Thank you, Vivian, and I'll see you in Cannes next week ya. Bye, Put. Bye. Thank you. Oke, thank you semuanya. Tadi obrolan yang seru banget dengan Vivian Idris, kepala dari divisi Festival Film di Badan Perfilman Indonesia kita, BPI, yang juga akan membawa misi mulia untuk melanjutkan lagi perjuangan kita di Festival Film Internasional, memasarkan film-film Indonesia, terutama banyak sekali film Indonesia yang juga terpilih di Cannes tahun ini. Salah satu tadi Kosi Rizal, thank you juga sudah gabung di sini. Tadi aku lihat dia juga ikutan nonton Instagram Live ini. Kebetulan juga kita akan ngobrol bareng Kosi Rizal langsung dari Cannes Film Festival minggu depan di hari Kamis, dan juga di hari Senin pantengin juga terus untuk Instagram Live kami, karena kami akan live langsung dari Cannes untuk hari Senin ketika kami pertama kali datang di Cannes. Jadi nanti mungkin mukanya agak becek, agak capek karena jet lag apa segala macam. Cuma nanti kalian bisa melihat langsung seperti apa sih di Cannes itu. Kalau hari pertama festival tuh ngapain sih, festival batch-nya itu ngambilnya gimana, ngantrinya seperti apa. Saya tidak terlalu antusias untuk ngantrinya karena panjang banget. Tapi serunya di situ kita bisa ketemu orang, kita bahkan sering sekali saya dan Noval juga bertemu dengan teman-teman festival film programmer dari seluruh dunia, sehingga kami juga bisa mengundangnya untuk ngobrol bareng bersama kalian di Instagram live sesi Road to Europe on Screen ini misalnya. Sekali lagi buat teman-teman, kita selalu hadir di Road to Europe on Screen 2023 sampai nanti pada hari festival, setiap hari Senin dan Kamis jam 4:30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Cuma nanti ketika kami di Cannes minggu depan jamnya tetap sama, cuma mungkin di Prancisnya sekitar jam 11.30 waktu Prancis, tapi jamnya tetap sama di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin nanti ingin bertanya soal Cannes, terutama untuk sesi di hari Senin, tolong dikabari saja, nanti kita akan umumkan juga. Lalu terkait dengan festival film yang tadi Vivian sudah share, kalian bisa langsung ke websitenya BPI, Badan Perfilman Indonesia, atau juga follow di akun sosial media mereka untuk mendapatkan tadi ada support berupa dana organisasi, mungkin juga kalian bisa dihubungkan ke stakeholder terkait. Stakeholder terkait ini maksudnya adalah mungkin ruang pemutaran, baik ruang pemutaran secara komersil atau non-komersil, lalu juga mungkin bila kalian membutuhkan dukungan dalam arti kata censorship, itu juga selalu adalah isu yang biasanya dihadapi untuk festival film. Paling tidak selama saya mengurus festival film di Indonesia, selalu bentrok di situ. Lalu juga terutama juga mengenai distribusi filmnya sendiri, mendapatkan film yang bisa diputar. Nah itu nanti kalau kalian butuh bantuan, terutama festival film yang masih baru, bisa juga menghubungi Vivian Idris di Badan Perfilman Indonesia. Untuk sekarang saya undur diri dulu. Saya Melina Putri Wismurti, Festival Co-Director dari Europe on Screen 2023. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Dan jangan lupa volunteer masih dibuka sampai hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 untuk gabung di IOS. Tapi kalau nggak kepilih, jangan sedih.
Kita masih banyak acara, masih banyak film yang bisa ditonton, lebih banyak filmnya dari tahun lalu di Europe On Screen 2023 yang akan dibuka tanggal 16 sampai tanggal 25 Juni 2023. Take care guys and stay safe. Ciao.